Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Selasa 15 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, semua masih punya hati? Hatinya masih utuh atau kroak-kroak? Atau ada yang baru sakit hati? Baru terluka? Nah, kita semua punya hati. Masihkah hati kita berfungsi dengan baik? Hari ini hati kita disapa Tuhan, hati kita dibimbing Tuhan untuk semakin baik. Dalam Injil dikatakan demikian. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Nah, saudari, saudaraku yang terkasih, yang masih punya hati, apakah hati kita masih sering tergerak? Tergerak oleh belas kasih seperti yang dikatakan Tuhan. Semoga masih, karena hati kita itu diciptakan lembut, diciptakan hati yang memberkati. Semoga sungguh-sungguh bertumbuh seperti hati Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang maha kudus. Semoga terjadi, semoga kita memiliki hati seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan itu, tandanya yang pertama, hatinya mudah tersentuh. Nah, ketika melihat keluarga sesama kita ada yang membutuhkan, ada yang menderita, hati kita tersentuh. Nah, kalau sudah dan sering seperti itu, hati kita sungguh semakin seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mudah tersentuh oleh belas kasih, melihat sesama yang menderita dan membutuhkan. Yang kedua, hati yang sungguh-sungguh semakin baik, dia mudah terharu, merasa iba, merasa kasihan kepada sesama keluarga yang sungguh-sungguh mengalami duka, mengalami derita. Nah, semoga seperti dalam masyarakat, kalau ada yang meninggal, apakah kita terharu, merasa iba kasihan, dan sungguh ingin cepat datang? Bahkan direwangi bolos izin dari pekerjaan, dari sekolah, dari kesibukan untuk berbela rasa
karena terharu. Kalau seperti itu, sungguh-sungguh hati yang semakin baik. Yang ketiga, hati yang semakin baik mudah terketuk. Nah, ini sungguh-sungguh juga menjadi harapan kita semua. Ketika kita ada orang yang kecelakaan di jalan, kita melihat, apakah kita terketuk untuk menolong? Atau kita hanya melihat, bahkan hanya memfoto? Semoga hati kita semakin baik, terketuk, dan akhirnya menolong. Sehingga hati kita terpelihara utuh semakin hari seperti hati kudus Tuhan Yesus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.